Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Prasetya Wahab dari kelas 11 TKJ 1 dengan nomor absen 04. Video ini saya buat sebagai portofolio pembelajaran sekaligus untuk memenuhi tugas praktik mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada video ini saya akan mendokumentasikan proses instalasi Ubuntu Server 24.04 LTS menggunakan VirtualBox, instalasi OpenSSH Server, serta mendemonstrasikan beberapa perintah dasar Linux sesuai dengan petunjuk pada LKPD. Guru pengampu pada mata pelajaran ini adalah Bapak Legianto, SPD. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke tahap pertama. Pertama-tama kita masuk ke situs resmi VirtualBox. Lalu kita klik download, kita pilih host. Nah, setelah diinstal, lalu kita klik, kita run, lalu kita next, I accept, lalu next kembali, next, yes, yes, next, lalu install. Lalu kita tunggu hingga penginstalan selesai. Di sini kita bisa klik finish. Dan otomatis kita langsung ke halaman utama VirtualBox. Sekarang VirtualBox siap digunakan. Tapi karena kita belum memiliki file ISO, maka kita akan mengunduhnya terlebih dahulu melalui situs resmi Ubuntu. Untuk langkah pertama, di sini kita bisa klik Chrome. Lalu kita search Ubuntu 24.04. Nah, di sini saya sudah sampai di situs resmi Ubuntu. Kurang lebih seperti ini. Di sini tersedia beberapa pilihan, yaitu desktop image untuk pengguna dengan tampilan grafis, dan ada server install image yang dikhususkan untuk kebutuhan server. Lalu yang ketiga ada netboot tarball yang digunakan untuk instalasi melalui jaringan. Dan untuk yang terakhir, ada WSL image yang digunakan untuk menjalankan Ubuntu di Windows melalui WSL. Tapi, pada praktik kali ini, saya memilih server install image. Karena di sini kita akan melakukan instalasi Ubuntu Server di VirtualBox. Langsung kita klik, dan otomatis akan terunduh. Dan di sini saya akan skip video penginstalannya. Nah, di sini file ISO Ubuntu Server telah terinstall. Sebelum menuju ke langkah selanjutnya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengecek spesifikasi laptop yang akan digunakan. Pertama, klik Windows tambah R, lalu dxdiag. Pada laptop saya menggunakan sistem operasi Windows 11 64-bit, prosesor Intel Core i7 Gen 11, dan RAM sebesar 8 GB. Setelah dipastikan spesifikasinya sesuai, kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk langkah selanjutnya, kalian bisa klik New, lalu memasukkan VM name. Lalu, untuk VM folder kalian bisa sesuaikan. Di sini kalian
tinggal memasukkan file ISO. Untuk base memory di sini saya menggunakan 2048 MB. Dan untuk number of CPU di sini saya menggunakan 2 core CPU. Untuk spesifikasi hard disk di sini saya menggunakan 25 GB. Jika sudah, kalian tinggal klik finish. Lalu, jika sudah, kalian bisa klik setting. Usahakan network kalian menggunakan NAT. Lalu kalian klik start. Di sini kalian bisa klik show. Lalu pencet try or install Ubuntu server. Untuk langkah selanjutnya, di sini saya memilih Inggris, lalu continue without updating. Untuk pemilihan tata letak keyboard, saya menggunakan pengaturan English sebagai tata letak keyboard, lalu memilih down. Karena tidak menggunakan server proxy, jadi saya membiarkan kolom proxy kosong dan langsung memilih down. Saya menggunakan alamat mirror Ubuntu bawaan, kemudian menekan down untuk melanjutkan. Pada tahap storage configuration, saya memilih use and enter disk, kemudian membuka Ubuntu LV. Di sini saya akan memaksimalkannya. Di sini saya akan mengklik down, lalu continue. Selanjutnya, saya mengisi identitas pengguna yang akan digunakan pada Ubuntu server. Pada tahap ini, saya memasukkan nama lengkap, nama host atau hostname, username, serta password yang nantinya akan digunakan untuk login ke sistem. Lalu klik down, klik continue. Pada pilihan Open SSH Server, saya mengikuti arahan guru, yaitu menginstal Open SSH Server. Klik spasi, lalu klik enter, down. Di sini kita tinggal klik down. Lalu, saya akan memilih reboot now untuk memulai ulang sistem. Selanjutnya, saya akan menekan tombol enter untuk melepas media instalasi. Setelah proses boot selesai, saya login menggunakan username dan password yang telah saya buat sebelumnya. Jika berhasil, hal ini menandakan bahwa proses instalasi Ubuntu Server 24.04 LTS telah berhasil dilakukan dan sistem siap digunakan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan awal sistem menggunakan beberapa perintah dasar Linux. Di perintah pertama, saya menjalankan perintah wami untuk melihat pengguna yang sedang aktif. Selanjutnya, saya menggunakan perintah hostname untuk melihat nama host pada Ubuntu server. Kemudian, saya menjalankan perintah pwd untuk mengetahui direktori yang sedang aktif. Berikutnya, saya menggunakan perintah IP spasi A untuk melihat alamat IP dan konfigurasi jaringan.
Terakhir, saya menjalankan perintah uname spasi -a untuk menampilkan informasi tentang sistem, seperti kernel, Linux, versi kernel, dan arsitektur sistem. Setelah pemeriksaan awal selesai dan sistem dapat dijalankan dengan baik, selanjutnya saya akan mencoba melakukan navigasi dan pembuatan struktur folder. Jadi, perintah pertama yang saya gunakan untuk membuat navigasi dan pembuatan struktur folder adalah perintah cd spasi navigasi yang berfungsi untuk berpindah ke direktori home. Kemudian, saya menjalankan pwd untuk menampilkan lokasi direktori yang sedang aktif. Setelah itu, saya menggunakan mkdir untuk membuat folder portofolio _ubuntu. Kemudian, membuat folder nama siswa serta 3 subfolder yaitu dokumen, video, dan backup. Terakhir, saya menggunakan ls-la untuk menampilkan isi folder secara lengkap dan memastikan seluruh folder telah berhasil dibuat. Jika struktur folder telah dibuat, selanjutnya saya akan membuat dan mengisi file. Perintah pertama saya menggunakan cd yang berfungsi untuk masuk ke folder dokumen. Kemudian touch untuk membuat file biodata.txt. Setelah itu, saya menggunakan nano untuk mengisi isi file. Selanjutnya, saya akan mengisi file biodata.txt dengan format nama, kelas, nomor absen, hostname, dan topik. Setelah berhasil membuat file biodata, lalu simpan di nano menggunakan Ctrl+O. Lalu tekan Enter. Lalu keluar dengan Ctrl+X. Selanjutnya, saya akan menjalankan perintah cat untuk menampilkan seluruh isi file. Lalu, saya menjalankan perintah head untuk menampilkan bagian awal file. Setelah itu, saya menjalankan perintah tail untuk menampilkan bagian akhir file. Selanjutnya, saya akan mengelola file. Pertama, saya menggunakan perintah cp untuk menyalin file biodata.txt ke folder backup. Kemudian saya menggunakan perintah ls untuk memastikan file hasil salinan telah berhasil dibuat. Setelah itu, saya menggunakan perintah mv untuk mengganti nama file menjadi identitas _siswa txt. Selanjutnya, saya akan menjalankan perintah ls spasi -la untuk memastikan perubahan nama file berhasil.
Berikutnya, saya menggunakan touch untuk membuat file sementara, kemudian rm untuk menghapus file tersebut. Terakhir, saya kembali menggunakan ls-la untuk memastikan file sementara telah berhasil dihapus. Jika file sudah berhasil dihapus, langkah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sistem dan jaringan. Pada perintah pertama, saya akan menggunakan perintah wami yang berfungsi untuk melihat pengguna yang sedang aktif. Lalu di perintah kedua saya akan menggunakan perintah hostname yang berfungsi untuk menampilkan nama host. Di perintah ketiga saya menggunakan perintah uname-a yang berfungsi untuk menampilkan informasi sistem. Lalu di perintah keempat saya akan menggunakan perintah ipa yang digunakan untuk melihat alamat IP dan konfigurasi jaringan. Di perintah kelima, saya akan menggunakan perintah ping spasi min c 48.8.8.8 untuk menguji koneksi jaringan. Di perintah keenam, saya akan menggunakan perintah df spasi min h yang digunakan untuk melihat penggunaan penyimpanan. Di perintah terakhir, saya akan menggunakan perintah free spasi min h yang digunakan untuk melihat penggunaan memori dan histori untuk menampilkan riwayat perintah yang telah dijalankan. Langkah selanjutnya, di sini saya akan melakukan bantuan dan pembaruan sistem. Pertama, saya akan menjalankan perintah man ls untuk melihat dokumentasi lengkap dari perintah ls. Setelah itu saya akan menggunakan ls help untuk menampilkan bantuan singkat mengenai penggunaan perintah tersebut. Terakhir, saya akan menjalankan sudo apt update untuk memperbarui daftar paket pada sistem agar informasi perangkat lunak yang tersedia selalu terbaru. Nah, proses bantuan dan pembaruan sistem telah berhasil saya lakukan. Saya telah melihat dokumentasi perintah ls menampilkan bantuan singkatnya serta memperbarui daftar paket pada Ubuntu menggunakan perintah sudo apt update. Dengan demikian, sistem telah memiliki informasi paket terbaru dan siap digunakan untuk proses instalasi maupun pembaruan perangkat lunak selanjutnya. Jadi, instalasi Ubuntu Server 24.04 LTS telah berhasil dan saya sudah mencoba berbagai perintah dasar untuk navigasi direktori, pengelolaan file, penyuntingan teks, serta pemeriksaan sistem dan jaringan. Kendala yang saya temui adalah proses instalasi yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga saya harus menunggu hingga seluruh proses selesai. Kendala tersebut dapat diatasi dengan sabar, menunggu hingga instalasi selesai tanpa menghentikan proses yang sedang berjalan. Dari praktik ini, saya memahami bahwa ketelitian, kesabaran, serta penggunaan perintah Linux yang benar sangat penting agar proses instalasi dan pengoperasian sistem dapat berjalan dengan baik. Sekian video praktik instalasi Ubuntu Server 24.04 LTS beserta pengenalan perintah dasarnya. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan, sampai jumpa di video berikutnya.